akhirnya gue pergi dah tuh ke Wisma Atlet hari Sabtu. Terus selama Kalau gue nih di tukang makan lah ya, gue tukang makan, gue tahu hitungan makan nih harga lauknya. Jadi tuh pasti dapat 2 lauk utama. Apa Bu Pendeta gue, Ibu Lina baik banget deh. Wah, hatinya lembut. Gue kalau nggak didoain sama dia, nggak mau gue kayaknya keras kepala gue kayaknya nggak akan luntur didoain. Sampai nangis gue cerita gitu. Halo semuanya, balik lagi di konten kita Podcast Negeri Santuy bareng gua sama Robin. Dan kita berapa minggu sih nggak bikin konten, Bin? Berapa minggu ya? Hampir sebulan. Hampir sebulan. Iya, hampir sebulan ya. Iya, lu gara-gara apa sih sebenarnya? Orang-orang pasti penasaran dengan Enggak juga. Agak juga sih kayaknya. Siapa tahu gitu Iya. yang penasaran. Kenapa kok baru-baru udah langsung hilang gitu kan? Takutnya ada nanya. Bisa, Iya. karena gua sempat kena COVID. Oh, Ya, COVID tuh. iya jadi dia kena COVID Iya, guys. kita habis syuting, lusanya gue kena COVID. Dari kantor kayaknya, dari Iya. kantor gue itu dapat swab dari kantor, akhirnya COVID gue tuh, makanya berhenti kan kita konten, nggak ada lagi. Iya, Itu jadi- stok video kita cuma itu doang, udah nggak ada lagi. Gara-gara COVID berhenti. Ada gue. Terus lu dibawa ke sana? Jadi kan COVID nih kan, gue tanggal 7 September gue swab dari kantor Iya. di balai kota. Tanggal 9 keluar tuh hasilnya gue positif. Dari 20 orang, gue sama temen gue kena 2 orang. Karena dari kantor ada yang positif. Dikasih tahu tanggal 10 malam, ditelepon sama PNS-nya, gue ditelepon. Jo, kamu isolasi di rumah ya, mandiri. Oh iya udah Pak. Isolasi mandiri di rumah tuh gue 2 hari. Tapi kan ada tante gue lagi hamil, terus gue kan tinggal di kos-kosan tuh pada penduduk, gak memungkinkan buat isolasi. Iya. Akhirnya gue hari Sabtunya Wisma. dirujuk ke Wisma Atlet. Itu Bin, makanya gue nggak bisa bikin konten sama lu kita. Bisa aja sebenarnya kalau gue kesana. Lu mau ngapain? Tapi Bisa. gue kena bisa dari sana ya. Iya pasti kan. Gara-gara gue kena, adik gue juga kena. Oh gitu. Adik lu juga masuk sana? Adik gue masuk, gue kan masuk Sabtu. Adik gue karena gue udah di karantina di sono, hari Senin dia swab di puskesmas dekat rumah gue kan. Karena kontak erat, Rabunya dia ketahuan langsung ke Wisma juga. Wisma Atlet. Yang lu rasain gimana? Gak ada rasa apa-apa, emang kayak Kayak- kata teman gue sih batuk kan. Enggak sih, kayak emang mungkin karena habis minum es gue gitu kali ya. Nyesek gitu enggak? Nggak ada nyesek kayak gitu. Tapi pas habis di swab tuh kayak baru ditusuk, kayak baru lemes dah tuh. Ditusuk kayak Senin, Kemis sebelum itu terus sampai Rabu tuh kayak lemes gitu. Tapi Kemisnya udah seger lagi. Gua rasa virusnya di situ lagi aktif-aktifnya gitu. Disuruh istirahat kali ya. Karena gua over banget ya, bisa sampai malam kadang di kantor kuliah lagi gitu kali ya. Iya kali ya. Nah, selama di sono enak gak? Nah ini kan kadang banyak yang hoax kan bilang yang di Wisma Atlet ramai, di Wisma Atlet apa. Puji Tuhan sebenarnya baik, di sana tuh enak gitu, ada ya namanya juga pelayanan, ada plus minusnya kan. Tapi kalau lo mau ngambil yang sempurna mah nggak bakal dapet gitu. Tapi emang bener rame? Rame, memang rame. Full mah enggak, memang karena di lampunya memang kedekat Nyala semua. aja karena memang takut serem kan. Iya. Karena itu gedung kosong udah lama Iya. ditempatin. Orang kan mikirnya lampu nyala semua, isi jadinya isi. Padahal kosong. Jadi gua itu hari Sabtu siang lah ke sono kan sampai masuknya itu maghrib lah 5:30, hampir maghrib 5:30. Itu gua jadi waktu gua masuk itu masih yang buka tuh tower 6 sama tower 7. Itu dicampur, yang punya penyakit, yang ada gejala sama nggak ada gejala dicampur semua di situ. Dicampur? Di 2 tower itu, tower 6, tower 7. Ya udah, gua masuk. Akhirnya ada kebijakan pemerintah kan, pemerintah DKI bahwa dibuka lagi 1 tower 5. Tower 5 itu buat yang nggak ada gejala kayak gua. Ya udah akhirnya hari Sabtu, hari Minggu malam gua jam 11:30
pindah ke tower 5. Rame tuh banyak dari tower 7 yang disaring mana yang nggak ada gejala. Pindah tuh jam setengah 12 sampai jam setengah 1 pagi hari Minggu ketemu Senin berarti di situ. Dan tower 5 itu emang karena bekas memang nggak ada orang, ngap, hawanya ngap kan, hawa lama ngap tuh. Gua sehari di situ batuk lah malamnya karena hawa ngap malam, debu kali ya, belum bersih banget, emang harus berapa kali diimpel. Tapi bagus, hitungnya itu kayak apartemen lah ya. Apartemen gratis ya? Iya gratis. Satu kamar itu berapa orang? Satu kamar 2 orang. Jadi 2 orang. Kalau gue kan ditempatinnya karena kalau nggak salah ya dari lantai 4 sampai lantai 8 itu yang buat disabilitas, yang gue pakai itu towernya. Jadi kamarnya nggak ditutup, nggak tutup pakai pintu, jadi sekat aja. Kamar 1, kamar 2, di sini ruang tamu, di sini kamar mandi sama pantry kecil gitu. Jadi nggak pakai pintu, cuma sekat aja gitu. Tapi bednya ruangannya lega lah. Tapi kalau obat, katanya sih obat yang dikasih itu kayak katanya sih keras tuh gitu. Tergantung makanya. Kalau bisa sampai mual katanya. Nah, kalau waktu gua pertama kali di Tower 7 karena digabung semua, di hari pertama itu gua dapat makan 3 kali nih. Sebelum makan ditensi. Ditensi, ditanya ada keluhan atau enggak. Kalau yang harus punya bawaan penyakit atau ada gejala di Tower 7, karena gua nggak ada, dipindahin lah sesuai dengan peraturan yang baru. Di Tower 5 ini kita nggak ditensi lagi, memang dituntut mandiri. Jadi di tiap lantai itu ada kurang lebih 35 kamar, isinya 2 orang. Nah, di situ ada satu kamar khusus perawat lah buat yang kita kontrol atau ngambil makan. Di situ ada pusatnya, gadgetnya. Tiap lantai itu ada center perawatnya. Jadi misalkan makanan nih datang nih jam 6 pagi, jam 12 siang sama jam 6 sore, sekitar jam segitulah pasti ada makanan. Dikabarin sama ada grupnya di handphone, jadi ada grupnya, jadi dikontrol, bapak ibu makanan udah ada atau bapak gitu. Gitu. Jadi kita dituntut mandiri aja, kayak karantina mandiri, memang disuruh biar seger aja, biar terus ngambil makanannya ngambil sendiri pakai nasi box. Kayak kondangan aja. Ngambilnya di depan kamar. Ya, jadi kan udah di box booking, udah di-cutting, ya udah tinggal ambil aja, ambil 1 sama ambil aqua yang sedang 1. Menurut gue oke sih sebenarnya dari makanan kan. Oke. Jadi makanannya hitungannya, kalau gue nih gitu tukang makan lah ya, gue tukang makan, gue tahu hitungan makan nih harga lauknya. Jadi tuh pasti dapat 2 lauk utama. Apa tuh? Ayam, telur, atau daging ayam. Sayur? Itu 2 lauk utama, 1 lauk tambahan, sayur sama buah. Anjir. Itu pasti tuh tiap boxnya gitu, entar ayam telur, rendang ayam, daging ayam, gelatin telur, gitu pasti. Nah terus entah sekundernya kayak ada tahu atau orek, tempe, itu pasti sama sayur. Sayurnya biasanya kacang atau buncis atau jamur hitam siapa sih namanya. Tuh buahnya pasti kalau nggak pisang jeruk gitu aja. Mungkin komoditas paling gampang kali ya. Tapi yang 4 sehat. Nah, jeda dari jam 6 sampai jam 12 itu ada snack lagi 1 box. Anjir. Misalnya dapat susu siap minum lah, entar Valtin, entar Diamond, kadang dapat sari kacang hijau. Nah, terus dapat 1 roti sama 1 cemilan kayak tah misro atau combro atau perkedel kayak gitu. Anjir. Jadi hitungan sekali makan itu sehari kalau di sana bisa 100.000 1 orang. Enak banget ya. Memang kalau karena yang dilawan itu penyakitnya cuma buat vitamin. Iya sih, harus bergizi semua makanannya ya. Dan makanannya itu gua rasa sih ada ahli gizinya. Gua udah pernah dapat tahu nih, tahu goreng kotak. Gua pencet nggak ada minyaknya. Memang benar-benar bagus buat nutrisinya gitu loh maksud gua. Dan kabar-kabar hoax itu yang gua bilang, aduh, ini yang bikin padahal bagus itu pelayanannya untuk gizi oke. Tuh untuk gizi, untuk kita biar sembuh oke di situ. Tapi memang untuk mandiri itu kalau untuk yang tanpa gejala kita harus aktif. Kita misalkan ada keluhan kita ngomong ke suster biar diantarin ke poli umum di lantai dasar. Nah kalau itu hitungannya gratis apa potong BPJS ya? Gua gratis karena gue dapat kan, gue kena di kantor nih langsung di follow up sama surveyornya di puskesmas Kecamatan Senen. Dihubungin gue nih sama perawat dari puskesmas itu. Mas Jo mau gimana? Ditanyain mau karantina mandiri apa ke sono. Gua udah hari pertama mandiri karena itulah hoax yang kamar penuh segala macam kan, hoax berita-berita nggak benar di Wisma Atlet. Iya. Tapi pas gua searching
Dan dia yakinin gue, ini kok nih kondisi kamarnya, dikirimin fotonya sama pasien sebelum gue katanya. Oke sih gue bilang, cuma 2 orang, terus makan, ya nyuci baju sendiri wajar lah, orang cuma sehari paling 2 setel kan. Iya. Nah gitu sih. Memang kok penyakitnya itu bikin bosen. Pasti bikin bosen. Kalau orang ini Bosen. bisa stres, Harus di rumah mulu gitu, Iya. harus di kamar. Kalau misalkan kayak lu rumah gini, oke lah, mungkin satu rumah nggak boleh kemana-mana, masak bisa segala macam kan, bisa nitip. Kalau gua kos-kosan, gua sama adik gua kan susah pada penduduk. Akhirnya ya udah gua ngalah lah. Itu juga gua ngalah karena sharing sama pendeta gua, makanya gua mau. Akhirnya gua sampai nangis, walaupun kok penyakit sampai kayak aib banget sini gitu loh, sampai harus diusir, ibaratnya diusir. Bahkan gua tahu kena nih, samping rumah gua teriak, ada RT ya, gue lagi jemur baju kan, di depan pintu gue lagi jemur, teriak, tingkat dari tingkat 2-nya, samping gue kena COVID ya. Sampai teriak begitu, gue mau ngapain sih? Nggak bakal gue ludahin juga. Nggak bakal gue ludahin tuh, segitu gitu gue bilang. Gue kesel situ maksudnya, tapi yang ibu-ibu lagi, aduh nggak bisa gue lawan kan. Udah, gue diamin aja. Akhirnya gue pergi dah tuh ke Wisma Atlet. Selama di sono aktivitas apa yang lu itu jalannya? Kalau misalkan kalau lu nggak berbaur di sana, lu bakal bete. Lu 3 hari pertama aja kan pasti bete. Iya lah, kalau nggak ada teman sendiri bete. Oke, ada teman kamar, tapi kalau misalkan itu kan bosan. Akhirnya gue tuh ada berkumpulan gitu. Dari yang tower 7 itu yang pindahan itu ke tower 5, kita berderet itu akhirnya 3 geng-geng, ada grupnya 7 orang. Tawuran nggak? Geng. Kegiatannya ya pagi nih, pagi ambil makan, diketokin nih siapa yang belum bangun, siapa yang bangun dulu, mau ngetokin kamar nih bertiga. Ketokin, ambil makan, ya teh, ngambil udah rebahan lagi, nyapu, kadang bersihin kamar. Jam 7:30 sampai jam 10. Kalau jadi di tiap tower itu ada jogging tracknya 2. Bisa buat lari, bisa buat berjemur. Setiap lantai? Tiap tower. Ada di lantai 12 sama di lantai 16. Itu buat jogging track. Tergantung kita lihat dari mataharinya kemana aja buat kita jemur badan kalau pagi. Di tower gua. Dan kalau ada lagi lebih enak di lantai 32 di rooftop. Itu badan gue masih belang, hitam bekas jemur terus ya hitam. Tuh gue bilang. Dan udah kita goda-godain lah, biasa lah, ada cewek lagi itu digoda-godain sama RT-nya. Jadi ada kenalan satu cewek perawat di klinik di Ciracas gitu, lagi senam sendiri. Kita bertujuh gerombolan nih, seret. RT-nya, senam, ikutin nih. Dia kaget lagi senam sendiri. Namanya Mbak Sera nih. Ntar kalau misalkan nonton ya Mbak Sera, senam sendiri. RT godain, ayo, diikutin sama dia. Dimatiin terus. Kalau tensin kan lagi senam diikutin, tiba-tiba rame kayak prank. Iya. Dimatiin sama dia. Bapak ngapain, Pak? Enggak, mbak deh seratan aja sih di depan. Oh enggak, aku malu. Di hari pertama tuh kelar senam, RT bercanda, teman gua ada yang agresif. Mbak minta nomornya dong. Emang bocah tolol. Baru pertama kenal minta nomor. 2 hari dia kagak ketemu lagi. Biasa mas gitu dah ya. Akhirnya temenan, nggak kerap tukeran nomor, masuk grup. Nggak mau dimasukin si grup sih, udah kita cowok-cowok aja, bahaya soalnya bercanda cowok. 2 minggu dah. 2 minggu ya? 2 minggu lebih kurang. Kalau gua sih pas 2 minggu. 2 minggu ya? Nah, gua tuh ditinggal sama rombongan gua. Dari bertujuh, 6-nya mereka sehat tuh. Jadi kan gua seminggu pertama swab tuh. Hari Sabtu ketemu Sabtu. Swab tuh, hasil gue masih positif, keluar hari Senin. Nah, keluar hari Senin masih positif. Dikabarin sama dokter, ya udah nanti kamu Sabtu ini swab lagi. Oke, gue bilang. Jadi gue kan tahu hasil kekuatan virus gue berapa, gue bisa nge-push nih di badan gue nih. Gue harus ngapain, harus makan apa, harus beli apa biar cepet naikin imunnya kan. Harus olahraga berapa lama. Kira gue push tuh dari situ, sehari itu gue berjemur. Misalkan temen gue udah pada dulu, gue masih berjemur, gue masih buka baju. Berjemur gue 1 jam. Depan belakang setengah jam buka baju. Kepala gue ikat udah kayak lagi betapa aja gue. Kayak lagi apa sih namanya, meditasi. Sejam lu udah kayak ikan asin nih. Muncul gue kayak sauna lah itu kan, panas banget. Gue dari setengah 9 sampai setengah 10 pasti itu. Kadang dari jam 9 sampai jam 10. Setengah jam di depan, setengah jam di belakang. Itu setiap hari itu, dari setelah gue ditinggal sendirian sama temen-temen gue.
itu gue push, gue lari minimal 15 menit terus jogging kecil-kecilan. Habis makan, nyuci, rendam, tidur, gitu aja tuh sehari. Sendiri bete gue tuh, ditinggal sendirian. 5 hari gue tinggal sendiri, wah stres gue orang gila, gak ada temen bro. Sepi ya. Ya kan udah pada pulang temen sih. gue. Satu geng ya. Iya satu geng gue tinggal gue sendiri. Tapi yang lain ya, masih ada memang teman-teman lain, ya udah akhirnya gue berbaur ke tempat yang lain gitu. Nah, ada teman lagi bapak-bapak baru masuk minta sabun sama gue, ya udah gue kasih. Ada bang join NPD. sabun kain, sabun batak nih. Dapet kan memang awal masuk itu dapet tuh. Karena kamarnya baru pertama kali kita penghuninya, ada sabun, ada gayung, ada ada buat nyuci baju, ada rinso segala macem, ada tempat minum dikasih dibuat satu kamar. Anjir. Iya, memang karena enak, Lengkap ya. lengkap sebenarnya tuh fasilitasnya oke gitu loh. Tapi kalau buat fasilitas oke. Terus dikasih tahu info makan, tapi kita tinggal ngambil sendiri. Memang namanya pelayanan kayak gitu kan ada kurangnya lah ya kalau bisa. Ya oke, kurangnya paling kayak koordinasinya aja kurang gitu. Iyalah. Jadi gue hampir 3 hari pertama itu beda-beda suster nanyain data nama gue terus, minta difotoin KTP. Jadi kayak nggak ada uploadannya, kayak nggak jalan gitu, kayak koordinasinya kurang. Kayak sebelumnya nggak ngomong sesudahnya. Sebelumnya nggak ngomong, sebelumnya nggak ngomong kayak dulunya gitu. Terus oke lah, terus di data gue pertama kali swab karena mungkin masih belum pakai sistem, salah semua nama gue, nik gue salah, nomor induk kependudukan gue salah, nama gue salah, tahun lahir gue salah. Nik gue kalau di kependudukan ada tahun lahir, dibikin tahun 45. Padahal gue tahun 95. Penjajah. Nama gue Johannes Haposan. Pas dikeluar hasilnya Nafasum siapa? Nafasum siapa? Ini Nafasum siapa? Terus tahun lahir gue dibikin tahun 76. Beda 19 tahun. Aduh, gue bilang ya udahlah, ya memangnya itu maksudnya kalau mau dibilang itu gue rasain, maksudnya data gue salah di situ untuk awal pertama kali swab. Mungkin dia salah data, mungkin tetangga lu. Mungkin karena ini kali pakai APD segala macam jadi miss ya, kedengeran ya. Jadinya agak susah ya, salah mungkin gue nggak tahu namanya. Udah lah, gue bilang nggak apa-apa. Gue tanya akhirnya udah dibenerin, oke, it's okay, gue bilang. Mungkin salah. Harusnya gue kan diswab kan. Ada kebijakan baru yang tanpa gejala kalau udah kalau di atas 10 hari nggak usah swab lagi, langsung pulang. Bisa langsung dipulangin, dikasih pengantar bahwa sudah isolasi mandiri, virusnya udah bisa beraktivitas dan virusnya nggak akan nyebar itu. Tapi namanya orang kerja di kantoran, ya kan, mana ada yang mau sih? Iya sih. Ya kan, akhirnya gue balik tuh Sabtu setelah 2 minggu, balik ke rumah siang. Itu juga karena gue udah rada rewel lah, gue rada rewel karena ya udah ngapain gue, karena harusnya dapat swab kedua hari Sabtu nggak jadi, ya udah gue minta pulang. Akhirnya pulang, gue dapat pengantar segala macam. Balik gue ke kosan, gue beres lagi, olahraga istirahat lagi. Karena gue masih pengen negatif kan hasil gue, akhirnya gue lusanya hari Senin gue swab di rumah sakit Persahabatan. Swab hasilnya udah negatif. Itu juga ya nunggunya seminggu lebih lah. Bayarnya karena murah sih di Persahabatan 310.000 lah. Udah dapat swab, dapat ambil darah memang untuk cek lab darah sama ronsen. Kita mau karena kan katanya virus itu nyerang paru-paru kan, ada flek atau enggak gitu loh. Jadi kita di 310.000 nunggu seminggu, oke lah. Gue udah kabarin bos gue, Pak saya mau swab lagi nih. Kalau misalkan saya nyari di swasta harganya 1,5, saya nggak sanggup. Ya, karena nggak ada rembesan juga kan, kita bukan kerja di swasta, gue kan kerja honorer, ada kontrak. Udah kata bosnya, oke Jo, nggak apa-apa, kamu isolasi aja dulu 2 minggu lagi ya di rumah. Gue udah di sana 2 minggu, di rumah lagi 2 minggu, makin bete gue bilang. Akhirnya Senin gue paksa, akhirnya gue swab, seminggu lah, 8 hari. Gue sengaja kan katanya seminggu, tapi daripada bolak-balik, gue bikin 8 hari dah. Hari ke-8 gue ambil Selasa depannya, udah negatif. Langsung gue kabarin, kerja gue Rabunya langsung. Terus sudah bisa kesaksian. Iya maksudnya, hitungannya gue termasuk cepat lah, puji Tuhan. Iya cepat. Gue kena positif tanggal 9 September, angka cakep tuh. Iya. Kalau di judi keluar tuh ngomong, tau gak lu? 999 0909 2020. Yoi. Angka cakep kan? Iya cakep. Kira tanggal 9, gua swab tanggal 28, ternyata hasilnya tanggal 29 September udah keluar.
Tapi karena omongannya seminggu ya gue diemin. Daripada gue bolak-balik kan, persahabatan keluar Rawamangun lumayan. Kira keluar negatif, gue termasuk cepat 20 hari. Cepet sih. Ya, Cepet. karena banyak yang gue Bisa dengar, lebih. gue dengar ada orang kantor gue ternyata di daerah bahkan di sono udah sampai sebulan masih positif. Anjir. Iya, itu makanya gue bilang ya penyakit, karena nggak tahu virus itu kan gimana, nggak kelihatan. Iya. Saat kita dicolok, disuap kayak gimana kan kita nggak tahu kondisi badan kita. Yang kita pikir fit-fit aja banyak yang ternyata kena. Yang kayak sekarang ribet, pemain bola top-top banyak yang kena kan. Iya, banyak kena. Ya tuh Ibrahimovic, Ronaldo, maksudnya itu puji Tuhan gue 20 hari lah, termasuk ya dia gue malas olahraga dulunya kan. Iya. Kena sembuh 20 hari itu gue bilang bosan sama ibu pendeta gue gara diteleponin tiap hari, didoain hampir tiap malam gitu biar gue sembuh gitu. Itu ibu pendeta gue, Ibu Lina, baik banget deh. Wah, hatinya lembut. Gue kalau nggak didoain sama dia nggak mau, gue kayaknya keras kepala gue kayaknya nggak akan luntur didoain, sampai nangis gue cerita gitu. Kok sampai segininya sih penyakit kayak dibikin aib, gue harus dikeluarin dari sini gitu. Sampai opung gua nelponin, ya udah kamu keluar aja, kau lah biar bijak kau ya, tahu kayak gimana. Kira ya udah, aku didoain tuh. Kamis Jumat malam didoain, Sabtu siang gua berangkat. Tapi ya memang gua bilang kalau kita nyari yang pelayanan sempurna nggak ada, karena kejadian di adik gua. Kenapa?